Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Ke-10 tokoh utama kelompok topi jerami di One Piece memiliki kesamaan, yaitu berangkat dari masa lalu yang kelam dan memiliki mimpi besar terpendam dalam diri mereka. Dalam cerita One Piece, Luffy memang diceritakan kerap asal-asalan dalam memilih kru. Namun ternyata, semua tokoh punya cerita pilu yang membentuk mimpi mereka di masa depan. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang masa lalu dan mimpi dari 10 kru Mugiwara. Monkey D. Luffy diceritakan sebagai sosok anak kecil yang tergila-gila untuk jadi bajak laut sejak Shanks dan kelompok bajak laut Akagami singgah di desa Fusa, tempat tinggalnya Luffy. Dalam pandangan Luffy, Shanks dan kawan-kawan adalah sosok yang keren. Namun, Shanks selalu menolak permintaan Luffy untuk ikut naik sebagai kru bajak laut karena dia masih kecil. Sebelum Shanks pergi, Luffy terlibat perselisihan sehingga ia diculik oleh perompak gunung yang dipimpin oleh Higuma. Luffy marah saat kelompok perompak gunung itu meledek Shanks dan kawan-kawan yang tidak melawan saat berkelahi dengan mereka di bar milik Makino. Bajak laut Akagami berhasil mengalahkan perompak gunung, tapi Higuma menculik Luffy dan membawanya ke tengah lautan. Shanks berhasil mengejar sesaat sebelum Luffy dimakan monster laut. Luffy selamat, tapi Shanks harus kehilangan tangan kirinya yang dimakan oleh monster laut tersebut. Shanks selalu memberikan topi jerami miliknya kepada Luffy dan mengatakan bocah itu harus bisa membentuk kelompok bajak laut hebat, memiliki petualangan sendiri dan kelak bertemu kembali dengan Shanks untuk mengembalikan topi tersebut. Luffy pun bermimpi menjadi raja bajak laut. Bagi Luffy, raja bajak laut adalah orang paling bebas di lautan. Ia pun bertekad memburu One Piece, harta karun yang disebut ditinggalkan oleh Gold Roger, raja bajak laut sebelumnya. Seiring perkembangan cerita, Luffy ternyata bukan sosok biasa. Ia adalah anak dari Monkey D. Dragon, tokoh revolusioner alias orang paling diburu di seluruh dunia dan cucu dari Monkey D. Garp, pahlawan angkatan laut. Dalam kilas balik setelah perang Marineford, Luffy diceritakan menghabiskan masa kecil dengan dititipkan oleh Garp ke rumah Dadan. Di sana, sudah ada Portgas di Ace lalu menyusul Sabo yang awalnya merupakan rekannya. Ketiganya menjadi saudara angkat dan diceritakan bahwa Sabo tewas saat mencoba berlayar. Flashback ini juga menjadi pertanda awal kemunculan Sabo setelah Ace tewas di perang Marineford. Sabo yang dikira sudah tewas kemudian muncul dan masih hidup. Ia adalah kepala staf revolusioner. Roronoa Zoro adalah sosok anggota bajak laut topi jerami yang masih sedikit diungkap kisah masa lalunya. Zoro adalah anggota yang pertama kali direkrut oleh Luffy saat ia memutuskan berlayar sebagai bajak laut. Di masa lalu Zoro, diceritakan dia adalah murid di salah satu dojo yang juga terletak di East Blue. Zoro adalah murid laki-laki terkuat di dojo itu. Namun, ia kalah kuat dari Kuina, anak perempuan yang juga merupakan putri dari pemilik dojo tersebut. Zoro selalu kalah melawan Kuina meski ia memakai 2 pedang, sedangkan Kuina hanya menggunakan 1 pedang. Walaupun menang, Kuina juga punya penyesalan karena tidak dilahirkan sebagai laki-laki sehingga ia menganggap cita-citanya sebagai pendekar pedang terhebat bakal sulit terwujud. Zoro lalu berusaha menghibur dengan menyatakan bakal berlomba dengan Kuina untuk jadi pendekar pedang terhebat di dunia. Suatu hari, Kuina meninggal dunia karena jatuh dari tangga. Sambil menangis, Zoro meminta pedang milik Kuina dan sejak saat itu ia jadi pendekar pengguna 3 pedang.
Cita-cita Zoro adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, mewujudkan mimpi dan janjinya pada Kuina. 世界一強い剣豪になるからさ。クイナの魂と夢を君に頼みます。Masa lalu Nami, navigator kelompok bajak laut topi jerami, juga terbilang kelam lantaran ia dipungut oleh ibu angkatnya, yaitu Blumre, yang merupakan tentara angkatan laut dari sebuah daerah konflik. Saat Nami masih anak-anak, pulau tempat tinggalnya dikuasai kelompok bajak laut manusia ikan yang dipimpin oleh Arlong. Seluruh penduduk diwajibkan membayar upeti bila ingin terus hidup. Blumre tak sanggup membayar upeti untuk dia dan dua anaknya, Nojiko dan Nami. Ia kemudian tewas dibunuh Arlong. Hal yang lebih menyakitkan bagi Nami, ia kemudian direkrut sebagai ahli navigasi kelompok Arlong. Nami harus menerima cibiran dari penduduk pulau karena ia dianggap tega bergabung dengan kelompok bajak laut yang telah membunuh ibunya. Padahal, Nami membuat perjanjian dengan Arlong bahwa ia bakal mengumpulkan uang sebesar 100 juta berry untuk membeli pulau tersebut dan membuat Arlong pergi dari wilayah itu. Arlong tidak menepati janji. Hingga akhirnya, Luffy menolong Nami dengan mengalahkan Arlong. Cita-cita Nami sejak kecil adalah menggambar peta dunia dengan berdasarkan wilayah-wilayah yang dikunjungi oleh dirinya. Nani? あんたは夢を叶えるんだよ。くだらねえ愛に死ぬ。ノジコ、ナミ！Usop juga punya masa lalu yang belum banyak diungkap. Usop hanya disebutkan sebagai anak yang tumbuh tanpa orang tua. Ibunya meninggal karena sakit saat Usop masih kecil. Usop dikenal sebagai pembohong karena sering berteriak mengagetkan penduduk dengan mengabarkan bahwa desa tersebut diserang bajak laut. Banyak yang kesal dengan sikap Usop si pembohong. Namun, banyak pula yang menyadari bahwa aksi Usop itu sebagai tanda bahwa ia rindu dengan kedatangan ayahnya. Ayah Usop adalah Yasop, salah satu kru inti dari bajak laut Akagami. Namun seiring perjalanan yang ia lalui, Usop mulai mengubah kebohongan-kebohongannya menjadi kenyataan, mulai dari cerita ikan mas raksasa hingga suku kurcaci. Impian Usop sendiri cenderung tidak terlalu spesifik, yaitu menjadi pahlawan pemberani di lautan. 父ちゃんが俺たちのこと迎えに来たよ。バカだね。夢の見すぎだよ。バカでいい。夢なら見るよ。俺だって海賊の息子だから。Sanji adalah koki bajak laut topi jerami. Tak sampai di situ, Sanji masuk barisan kru andalan untuk urusan pertarungan. Masa lalu Sanji diceritakan dalam dua bagian. Pertama, Sanji diceritakan sebagai anak yang bekerja sebagai koki di sebuah kapal pesiar. Kapal tersebut diserang oleh kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Zeff si kaki merah. Saat dihajar habis-habisan, Sanji mengatakan bahwa ia tidak akan mati karena bakal mengejar mimpi menemukan All Blue. Tiba-tiba badai datang dan tanpa terduga, Zeff justru menyelamatkan Sanji yang terlempar ke laut. Keduanya kemudian terdampar di pulau yang tandus dan hanya memiliki cekungan air. Zeff membagi karung bekal kecil untuk Sanji. Sementara itu, Zeff sendiri memegang karung bekal yang besar. Sanji tak mengucapkan terima kasih dan masih memendam rasa kesal. Ternyata, Zeff memberikan seluruh makanan untuk Sanji, sedangkan dia memilih memakan kakinya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah puluhan hari berlalu, Sanji baru tahu bahwa karung besar milik Zeff hanya berisi perhiasan. Zeff menaruh simpati pada Sanji karena ia memiliki mimpi menemukan All Blue sama seperti dirinya. All Blue adalah lautan legendaris tempat berkumpul ikan dari 4 penjuru lautan,
yaitu North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Dalam perjalanan cerita di chapter Big Mom, terungkap bahwa Sanji adalah pangeran kerajaan Germa. Jadi Vinsmoke sangat berambisi mengembalikan kekuatan Germa sehingga ia coba memanipulasi dan 4 anak kembarnya. Ibu Sanji menolak rencana itu dan kemudian meminum obat. 3 anak dilahirkan dengan kekuatan dahsyat. Hanya Sanji yang dianggap manusia gagal karena tak memiliki kekuatan. Namun di mata ibunya, Sanji justru sosok anak yang didambakan karena terlahir memiliki perasaan, berbeda dengan 3 saudara lainnya yang tak lagi memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya. Sanji sering disiksa dan akhirnya mencoba kabur dari Germa. Jadi Vinsmoke yang mengetahui Sanji kabur justru tidak mencegahnya. Ia hanya berpesan agar Sanji tak pernah menceritakan ke orang lain bahwa ia adalah anak dari Vinsmoke. Sambil menangis, Sanji pergi dan akhirnya bekerja di kapal pesiar sebagaimana sudah diceritakan di flashback terdahulu. 俺に触るな助けて、お父さん。どうせお前は将来戦士として役に立たない。Chopper lahir sebagai rusa dengan hidung biru. Saat masih jadi rusa, ia sudah dijauhi oleh kelompoknya. Tanpa sengaja, Chopper memakan buah iblis Shito-Hito sehingga ia bisa menjadi seperti manusia. Namun, wujud manusia Chopper juga menyerupai monster salju sehingga ia sulit mendapatkan teman. Di tengah kesulitan itu, ia bertemu dengan Dr. Hiluluk. Dr. Hiluluk dapat berteman akrab dengan Chopper, dan suatu hari, tiba-tiba Hiluluk meminta Chopper pergi, karena Hiluluk tak mau melihat Chopper bersedih mengingat usia Hiluluk tak lama lagi. Ketika akhirnya Chopper mengetahui itu, ia mencoba mencari jamur amuide yang ternyata beracun. Chopper salah mengartikan gambar tengkorak di buku sebagai simbol bajak laut. Sebelumnya, Hiluluk memiliki simbol bajak laut dan menganggap bajak laut yang berlayar di lautan sebagai sosok hebat. Hiluluk tahu jamur itu beracun dan tetap memakannya karena ingin melihat wajah bahagia Chopper. Di akhir hidupnya, Hiluluk sempat ditipu oleh Wapol yang mengatakan seluruh dokter di kerajaan Drum Kingdom tengah sakit. Bukan kecewa, sebagai salam perpisahan Hiluluk justru mengaku lega karena ia hanya ditipu dan tidak ada yang sakit. Hiluluk lalu mati dengan meledakkan diri karena ia tak mau mati akibat jamur beracun. Chopper lalu bergabung dengan kelompok topi jerami, setelah Luffy berhasil mengalahkan Wapol, dan bertekad untuk menjadi dokter hebat setelah ia ditempa Dokter Kurha sebelumnya. Nico Robin adalah anggota kelompok topi jerami dengan masa lalu paling menyedihkan. Orang tua Robin adalah penjelajah dari Pulau Ohara yang ingin meneliti misteri dunia dan sejarah, terutama di abad kekosongan 800 tahun yang lalu. Di mata pemerintah dunia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran dan ilegal. Robin sendiri sejak kecil berusaha keras menjadi arkeolog Ohara sehingga bermimpi bisa membantu ibunya. Nico Robin resmi jadi seorang arkeolog sejak usia 8 tahun dan sudah bisa menerjemahkan huruf dalam poneglyph yang menceritakan abad kekosongan. Suatu hari, ibu Nico Robin, yaitu Nico Olvia, diburu saat ia berusaha memberitahu Ohara bahwa misi mereka diketahui pemerintah dunia. Pihak pemerintah langsung melakukan Buster Call alias menghancurkan Ohara tanpa terkecuali. Penduduk biasa yang sedang melakukan evakuasi pun diserang agar meminimalisir arkeolog Ohara yang lolos. Nico Robin juga sudah kehilangan tekad bertahan hidup. Namun Saulo, prajurit angkatan laut yang membelot, meyakinkan dirinya bahwa ia harus menjaga tekad Ohara untuk melawan dunia.
Saulo juga meyakinkan bahwa Robin tidak akan bertarung sendirian dan bakal menemukan rekan-rekan terpercaya. Robin bisa lolos dari Ohara juga berkat Aokiji yang saat itu masih berpangkat Laksamana Madya. Aokiji ingin melihat perkembangan Robin seperti hal yang dipertanyakan oleh Saulo. Namun, identitas Nico Robin ketahuan dan akhirnya ia diburu oleh pemerintah dunia selama 20 tahun. Robin selalu waspada bahkan tidak pernah tidur dengan tenang. Ia berlindung di balik berbagai kelompok bajak laut sebelum akhirnya benar-benar menetap di kelompok bajak laut topi jerami. Cita-cita Robin adalah mengungkap sejarah dunia. Peran Robin di kelompok bajak laut topi jerami dan juga di cerita One Piece bakal sangat penting karena sejauh ini ia disebut sebagai satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan poneglyph. 走れロビン、振り返らずに。サウロ危ない。出れししししししししし。どこかの海で必ず待っとる仲間に会いに行けロビン。Franky adalah tukang kayu kelompok topi jerami. Franky di masa kecilnya dikatakan dibuang oleh orang tuanya sendiri yang merupakan seorang bajak laut yang tidak diketahui. Dia kemudian ditemukan oleh tukang kapal bernama Tom, dan menjadikan Franky muridnya bersama dengan Eisberg. Meski begitu mereka terlihat lebih seperti keluarga daripada guru dan murid. Franky sangat mencintai dan menghargai baik itu Tom maupun temannya Eisberg. Di bawah bimbingan Tom, Franky dibebaskan membuat apapun, termasuk kapal perang. Eisberg sudah memperingatkan bahaya tersebut. Suatu hari, Tom dijatuhi hukuman mati karena ketahuan membuat kapal untuk Raja Bajak Laut Goldie Roger. Namun kemudian, hukuman mati itu bisa dicabut karena Tom berhasil membangun kereta api laut sehingga hakim pengadilan bersiap memberikan vonis bebas. Di hari itu, justru kapal-kapal milik Franky menyerang pemerintah dan warga Water 7. Franky, Eisberg, dan Tom difitnah sebagai pelaku penyerangan. Franky tak bisa membela diri karena identitas kapal miliknya sangat jelas. Tom lalu memohon pada hakim untuk memaafkan kesalahan penyerangan hari ini sebagai imbalan pembuatan kereta api laut. Franky dan Eisberg bebas, tapi Tom tetap mendapat dakwaan awal, yaitu hukuman mati karena membuatkan kapal untuk Roger. Franky menyesali peristiwa ini untuk waktu yang sangat lama. Ia memendam keinginannya untuk bisa memiliki kapal yang tangguh dan berlayar hingga ke ujung samudera. Franky baru kembali coba mewujudkan impian itu saat ia bersedia bergabung ke bajak laut topi jerami. Brook adalah seorang musisi di anggota bajak laut topi jerami. Pada 52 tahun yang lalu, Brook adalah anggota dari kelompok bajak laut terumbar, dan di tengah perjalanan mereka menuju Grand Line kapal mereka diikuti oleh seekor bayi paus yang tersesat. Brook yang merasa kasihan dengan hewan tersebut memberi saran kepada kaptennya, yaitu Yorkie, untuk menyanyikan lagu yang dapat menghiburnya dan memberikannya nama Labun. Namun, sayangnya mereka harus berpisah dengan Labun setelah melewati Rivers Mountain karena laut Grand Line yang terlalu berbahaya bagi hewan tersebut. Setelah perpisahan mereka, sekali lagi Brook harus kehilangan orang lain dari kelompoknya. Yorkie dan beberapa anggota kelompoknya terjangkit penyakit misterius yang membuat mereka harus berpisah sebelum menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Dengan berat hati, Brook mengambil alih posisi kapten dan meneruskan perjalanan kelompok rumbar hingga pertarungan terakhir mereka yang hampir membunuh semua anggotanya. Karena racun yang ada dalam tubuh mereka, Brook menyarankan kepada rekan-rekannya untuk memainkan satu lagu terakhir dan merekamnya untuk diberikan kepada Labun saat dirinya kembali ke Rivers Mountain. Satu persatu anggota dari kelompok tersebut mulai berjatuhan hingga tersisa Brook.
Karena dirinya memakan buah iblis Yomi Nomi, arwah Brook dapat kembali ke tubuhnya setelah dirinya meninggal dan dia harus terus berlayar seorang diri selama 50 tahun bersama tubuh teman-temannya yang sudah tidak bernyawa sebelum akhirnya berjumpa dengan Luffy. トリオデュエットソロ Jinbe adalah manusia ikan yang jadi nahkoda kelompok bajak laut topi jerami. Jinbe merupakan teman kecil Arlong, kelompok bajak laut yang menguasai kampung halaman Nami. Namun, Jinbe berbeda dengan Arlong. Meski ia awalnya berkarir sebagai prajurit kerajaan Ryugu, Jinbe akhirnya jadi bajak laut matahari di bawah pimpinan Fisher Tiger, sosok yang sangat dihormati oleh Jinbe dan Arlong. Fisher Tiger sosok yang sangat menentang perbudakan dan Jinbe harus menerima kenyataan ia melihat kaptennya tewas karena tak ingin menerima donor darah dari manusia. Jinbe lalu menerima tawaran jadi si Chibukai dan bekerja sama dengan pemerintah demi melindungi pulau manusia ikan. Posisi si Chibukai yang diterima Jinbe ini dianggap ikut mendukung mimpi Ratu Otohime yang ingin membuat manusia ikan setara dengan manusia lain. Jinbe saat ini bertekad mewujudkan mimpi Monkey D. Luffy untuk jadi Raja Bajak Laut. Jinbe sangat mengagumi Luffy sebagaimana ia mengagumi Shirohige sebelumnya. 言うなんだよ嬉しいね Nah itu tadi pembahasan tentang masa lalu yang kelam dan impian dari 10 anggota topi jerami. Siapa menurut nakama yang mempunyai masa lalu yang sangat sedih? Kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa, dan terima kasih.